Ketika hati telah mendua, part 2 berteman luka. Pernikahan itu akhirnya terlaksana. Jangan ditanya bagaimana perasaanku saat ini. Rumah tangga yang ku pertahankan dengan susah payah, rumah tangga yang aku jalani dengan banyak pengorbanan, akhirnya ternoda. Awalnya aku tak pernah menyangka jika ini akan benar-benar terjadi. Dulu, saat kami masih hidup susah, Mas Farhan selalu mengatakan ingin menikah lagi jika telah sukses. Saat itu aku mengira hanya candaan semata. Bahkan selalu aku jawab, "Jangan bicara seperti itu, nanti ada malaikat lewat yang mengaminkan." Tapi kenyataannya itu benar-benar terjadi. Aku tidak hadir di sana. Hanya ibu dan adik Mas Farhan yang datang menemani ke rumah orang tua Nadia. Aku lebih memilih menjalani kehidupan seperti biasa, mengurus anak-anak yang akan ke sekolah, dan hari ini aku yang akan mengantarnya. Mereka bertanya, "Ayah mana, Ma?" Aku hanya bisa menjawab kalau ayah mereka sedang ada urusan di luar kota bersama temannya, karena ada yang izin menjadi mitra kami. Terpaksa aku berbohong. Aku tidak ingin mereka tahu kalau ayahnya kini juga sudah menjadi milik orang lain. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, aku lebih memilih untuk menyibukkan diri di warung makan kami, membantu sang koki meracik sayuran, karena memang aku tidak ahli dalam hal memasak. Tak ada makanan enak yang dapat kubuat. Saat sedang memotong sayuran, tiba-tiba aku teringat Mas Farhan dan Nadia. Apa pernikahan mereka berjalan lancar? Bagaimana kelanjutan rumah tanggaku? Akankah menghangat? Atau justru semakin hambar karena yang kurasakan? Kami hanya menjalankan hak dan kewajiban kami sebagai suami istri, juga sebagai orang tua. Tanpa sadar, pisau yang kupegang menggores jari. Aku meringis, kemudian mencuci tangan di tempat cucian piring. Koki yang melihat air yang mengalir berwarna merah karena bercampur darah langsung bertanya, "Ibu nggak apa-apa?" "Enggak kok, cuma kegores sedikit." "Ya udah, saya ke depan dulu ya." "Iya, Bu." Kemudian aku berjalan meninggalkan dapur. Karyawan kami sudah mengetahui bahwa bosnya menikah lagi. Sesekali aku dengar mereka membicarakan kami. Mereka merasa iba padaku, dan seketika mereka akan diam saat menyadari keberadaanku. Sudah 1 minggu Mas Farhan dan Nadia menikah. Mereka juga sudah kembali ke kota tempat kami tinggal. Mas Farhan sudah membeli rumah untuk Nadia. Rumahnya berada 1 kilometer dari rumah kami. Dia membagi waktunya, 3 hari bersamaku dan 3 hari bersama Nadia. Hari Minggu Mas Farhan memberikan waktunya khusus untuk anak-anak. Aku mengatakan pada anak-anak kalau Mas Farhan menginap di warung saat anak-anak menanyakan ayahnya. Kekosongan mulai terasa. Meskipun sebelum Mas Farhan menikah lagi, aku sudah terbiasa saat dia tidak ada, tapi kini terasa lain. Karena ketidakadaan Mas Farhan sekarang sedang berada bersama wanita lain. Wanita yang sama-sama sudah menjadi istri sahnya. Wanita yang mungkin sangat dicintainya. Kuraba dada, menekannya agar sakit yang kurasa sedikit berkurang, agar aku bisa berperan dengan baik di depan anak-anak. Bahwa semuanya baik-baik saja. Aku ralat, bukan hanya di depan anak-anak, tetapi juga harus bisa menunjukkan bahwa aku baik-baik saja di depan semua orang, termasuk di depan Mas Farhan dan Nadia. Ya, aku sudah biasa berteman dengan luka. Kenapa aku harus tidak baik-baik saja? Suara deru mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. Mas Farhan.
Harusnya kemarin dia pulang ke rumah. Nyatanya baru pagi ini dia pulang. Aku tetap sibuk dengan kegiatanku, bersih-bersih rumah. Kegiatan setelah mengantar anak-anak ke sekolah. Assalamualaikum. Suara Mas Farhan mengucap salam sambil membuka pintu terdengar. Tumben sekali. Waalaikumsalam, jawabku. Aku masih sibuk mengelap debu-debu yang ada di meja. Suami pulang selalu saja sibuk sendiri. Aku menghentikan kegiatanku, mengerutkan kening. Ada apa dengannya? Bukankah memang sudah terbiasa seperti ini? Mas mau minum kopi? Bukannya istri yang tidak baik, tapi memang semenjak dulu saat Mas Farhan terkena batu ginjal, dokter memang menyarankan untuk tidak sering-sering minum kopi, apalagi teh. Jadi, aku hanya akan membuatkannya ketika dia meminta. Gak usah, udah ngopi tadi di tempatnya dia. Di mana anak-anak? Udah berangkat sekolah, Mas. Naik ojek lagi? Enggak, tadi aku yang antar. Mas Farhan hanya beroh saja menanggapiku, kemudian berlalu menuju kamar kami. Aku hanya bisa tersenyum. Mas mau ke warung? Tanyaku saat melihat Mas Farhan keluar dari kamar sudah menggunakan baju yang berbeda. Iya, seperti biasa. Hari ini aku libur ya Mas, capek. Terserah kamu. Lagi pula, memang kamu selalu seperti itu kan? Sedikit-sedikit mengeluh. Mas Farhan mencibirku. Jangan lupa jemput anak-anak. Pesannya. Iya. Setelah itu Mas Farhan pergi menggunakan mobilnya. Luka. Bicara luka kini aku seolah tak lagi merasakannya. Terlalu sering mendapat cacian, bentakan dari suami membuat hatiku seolah kebal. Meskipun terkadang masih merasakan seperti sakit saat dicubit, tapi dalam sekejap rasa sakit itu hilang. Kenapa aku harus bertahan? Apa karena aku terlalu mencintainya? Aku juga tidak tahu. Karena aku tidak tahu bagaimana sesungguhnya rasa mencintai seorang suami. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana caranya seorang suami memperlakukan istrinya? Apakah semanis cerita novel? Atau masih berlakukah sikap manis Rasul pada istri-istrinya di zaman sekarang? Menyerah. Dulu iya. Aku ingin sekali menyerah. Namun urung saat aku melihat anak-anak. Saat aku mengingat betapa buruknya masa kecilku, saat aku harus tumbuh di kondisi broken home. Mereka berhak bahagia. Mereka berhak mendapatkan apa yang tidak aku dapatkan saat aku kecil. Sekarang pun sama. Keinginan untuk mundur kadang muncul. Tapi kembali lagi, sudah terlalu banyak pengorbanan. Sudah terlalu panjang perjuangan yang kami lalui. Aku tak ingin hanya karena terlalu mementingkan perasaanku, lantas harus mengorbankan perasaan anak-anak. Setidaknya, anak-anak bahagia dengan adanya kami. Setidaknya Mas Farhan menyayangi anak-anak. Masih kuat? Tanya Vira, satu-satunya sahabatku yang tahu segala hal tentangku, yang sengaja berkunjung ke rumah saat tahu hari ini aku di rumah. Kenapa mesti gak kuat? Suami kamu beneran bisa adil? Kepo. Aku beneran nanya nih Ken. Kamu tahu sendiri kan gimana dia. Buatku sekarang yang penting anak-anak bahagia. Udah itu aja. Anak-anak udah tahu. Aku menggeleng. Nanti pelan-pelan bakalan aku kasih tahu. Mertua kamu diem aja gitu waktu tahu anaknya nikah lagi. Mana berani protes. Orang yang biayai hidupnya anaknya. Aku jadi penasaran, kayak apa sih madumu itu? Cantik, masih muda, terus dia berhijab, dan kayaknya agamis banget. Kalau agamis banget, kok mau-maunya sih jadi pelakor? Gak punya perasaan. Bukan pelakor, dia kan gak ngerebut suami aku. Aku masih jadi istri sah, belum bercerai. Sama aja, udah tahu laki-laki beristri, mau-maunya dinikahin. Kok jadi kamu yang emosi? Aku kesel, gregetan sama tuh orang. Pengen aku cakar mukanya, pengen aku jambak rambutnya. Ucap Vira dengan menggebu-gebu. Kalau kamu mau ngelakuin itu, ngomong ke aku ya, biar aku bantuin. Ngawur kamu.
Kenapa kamu gak permak aja muka kamu? Nyalon kek biar cantik. Tuh kaos sama celana jeans ganti kek sama baju yang lebih elegan. Kamu kan istri bos sekarang. Males. Tuh kan, kamunya gak mau usaha buat ngambil hati suami. Aku udah pasrah, Fir. Aku udah capek. Yang aku lakukan sekarang cuma bisa jaga sikap, biar gak ngelawan suami. Aku capek kalau harus berantem tiap hari kayak dulu. Terserah deh, mau berubah bagaimanapun, tidak akan bisa merubah keadaan. Karena aku tahu, yang Mas Farhan rasakan pada Nadia mungkin memang benar-benar cinta. Perlakuan Mas Farhan kepadanya benar-benar berbeda dengan cara dia memperlakukanku. Sekalipun perlakuannya saat kami baru menikah dulu.